Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada penguji dan dosen pembimbing, di sini saya telah melakukan penyusunan laporan kerja profesi yang dimana judulnya yaitu aktivitas kerja profesi sebagai human resource pada unit sumber daya manusia dan umum di PT Jaya Real Property Tbk. Kita masuk ke slide 1. Di sini ada pendahuluan. Kerja profesi atau KP adalah salah satu fase di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman secara langsung di dunia kerja untuk menghasilkan ilmu yang telah dipelajari di universitas untuk mengembangkan keterampilan mereka secara profesional, serta mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tantangan di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Nah, di sini PT Jaya Real Property dipilih sebagai tempat praktikan untuk menjalani program kerja profesi. Praktikan memperoleh pengalaman langsung di unit SDM dan umum, memberikan pengalaman dalam proses rekrutmen, administrasi, pelatihan, serta operasional perusahaan. Sekaligus mengasah keterampilan praktikan dalam hal teknis dan soft skill di lingkungan kerja profesional. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama itu menjalankan kerja profesi sebagai kewajiban akademik untuk memenuhi syarat kelulusan di Universitas Pembangunan Jaya. Yang kedua, menerapkan teori perkuliahan dalam praktik kerja untuk mendukung operasional perusahaan. Yang ketiga, memahami dinamika kerja, budaya organisasi, dan tantangan industri agar dapat beradaptasi serta berkontribusi secara optimal. Yang keempat, mengembangkan keterampilan profesional seperti komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kerjasama tim sebagai bekal di dunia kerja nanti. Selanjutnya, itu ada yang pertama, memahami dunia kerja sesuai dengan pembelajaran di kelas dan mengaplikasikan keahlian dalam lingkungan kerja profesional. Yang kedua, memperluas wawasan serta pengalaman dalam industri dan memahami struktur organisasi dan operasional perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan profesional seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerjasama tim. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja agar siap memasuki dunia kerja industri nanti. Di sini ada manfaat, ada tiga, yaitu bagi mahasiswa, bagi universitas, dan bagi perusahaan. Bagi mahasiswa, yaitu memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, meningkatkan keterampilan praktis, serta membantu mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang profesional. Yang kedua ada bagi universitas, menjadi sarana untuk mempererat kerjasama universitas dengan perusahaan atau industri. Yang ketiga ada bagi perusahaan, yaitu memberikan kesempatan perusahaan untuk menjaring calon tenaga kerja yang potensial. Selanjutnya, tempat dan jadwal kerja profesi. PT Jaya Property ini berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Praktikan menjalani kerja profesi itu dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, dan jam kerjanya itu jam 8.30 hingga jam 17.30. Selanjutnya ada tinjauan umum perusahaan. Tentunya PT Jaril Property memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi salah satu pengembang dan pengelola properti terbaik di Indonesia. Misinya itu ada lima. Yang pertama mencapai pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata, pertumbuhan industri, real estate, dan properti di Indonesia. Yang kedua memberi produk dan pelayanan yang bermutu yang memuaskan konsumen. Yang ketiga membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan iklim kerja yang baik untuk mencapai kinerja yang tinggi. Selanjutnya, mengoptimalkan produktivitas seluruh sumber daya yang dimiliki demi manfaat konsumen, pemegang saham, dan karyawan. Yang terakhir itu peduli pada aspek sosial dan lingkungan di setiap unit usaha. Selanjutnya ada kegiatan umum perusahaan. Di sini perusahaan menjalankan berbagai kegiatan dan bisnis utama mereka yang berfokus pada pengembangan serta pengelolaan usaha di sektor properti. Melalui pengelolaan properti ini, perusahaan berupaya memberikan layanan berkualitas tinggi serta menciptakan lingkungan hunian dan komersial yang nyaman bagi penggunanya dan berdaya saing yang tinggi.
Di sini praktikan menjalankan pelaksanaan kerja profesi dan terdapat tiga tugas utama praktikan, yaitu rekrutmen karyawan, yang kedua inovasi konten untuk Instagram, yang ketiga ada administratif. Di sini praktikan memilih kendala yang dihadapi. Yang pertama itu istilah kantor yang kurang dikenal. Yang kedua kurangnya ketelitian dan fokus. Yang ketiga tantangan penjadwalan rekrutmen. Yang keempat pengembangan konten media sosial. Dari kendala tadi, di sini praktikan mendapatkan cara untuk menghadapi kendala tersebut. Yang pertama itu praktikan aktif bertanya dan mencatat istilah baru di perusahaan dan mencari referensi kinerja untuk mempercepat adaptasi kerja praktikan. Selanjutnya, atur waktu buat prioritas tugas, kurangi distraksi dan istirahat bila perlu. Yang ketiga, hubungi kandidat lebih awal, beri opsi jadwal alternatif, dan tentunya perlunya koordinasi dengan tim sumber daya manusia. Yang keempat itu riset tren, ambil referensi dari yang sedang viral, diskusi tim, dan mencari inovasi konten yang relevan untuk membangun citra perusahaan yang baik. Nah, di sini praktikan mendapatkan pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama itu proses kerja unit SDM, yang dimana praktikan membantu hmm, pembuatan surat-surat magang, surat keterangan magang, dan menghubungi calon kandidat dan menarik hasil psikotes dari calon kandidat. Selanjutnya itu proses kerja unit umum. Di sini praktikan mengetahui dan membantu alur-alur proses pengadaan barang serta operasional perusahaan. Selanjutnya itu pada manajemen waktu, di sini praktikan itu menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dan menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya itu ada kerjasama tim. Nah, dalam tim talent management di sini praktikan turut membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selanjutnya ada konten kreatif. Di sini praktikan mencari ide atau mencari konten yang relevan dengan unit sumber daya manusia. Selanjutnya ada komunikasi profesional. Di sini praktikan diajarkan oleh mentor untuk hmm, untuk melakukan komunikasi yang profesional dengan rekan kerja tim maupun karyawan-karyawan yang lainnya. Pada penutup, di sini ada kesimpulan, yaitu selama menjalani kerja profesi di unit SDM dan umum, PT Jaya Real Property praktikan memperoleh pengalaman secara langsung dalam berbagai tugas seperti proses rekrutmen, pengelolaan data, pembuatan dokumen, dan pelaksanaan pelatihan. Praktikan juga mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis seperti komunikasi, ketelitian, manajemen waktu, serta kerjasama tim. Nah, pengalaman ini menjadi bekal berharga banget dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja secara profesional. Di saran ada tiga juga, ada bagi mahasiswa, bagi universitas, dan bagi perusahaan. Nah, di sini untuk bagi mahasiswanya itu, sebelum melakukan kerja profesi, mahasiswa perlu memahami profil perusahaan dan divisi terkait untuk memudahkan adaptasi saat kerja profesi. Selanjutnya bagi universitas, yaitu sebaiknya universitas memperluas kerjasama dengan berbagai perusahaan agar pilihan kerja profesi mahasiswa menjadi lebih beragam lagi. Untuk bagi perusahaan, yaitu sebaiknya tetap melakukan seleksi untuk calon magang untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan, dan di akhir masa kerja profesi, mentor melakukan pemberian evaluasi atau umpan balik penting sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswanya dan masukan untuk bagi universitasnya. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.